Jadi berarti poinnya konvoi ini sebenarnya bukan tidak ada itu. di PSHT. Tidak ada diajarkan dalam PSHT. Nah, apalagi yang paling mirisnya, Mas. Konvoi terus pakai baju komunitas, dipakai masker, ngambil sakral perguruan lain dibalik. Nah, itu kan rasis. Provokatif. Yang jelek siapa coba? Bukan dia. Kita nggak tahu siapa nih pakai masker ini. Efeknya ke organisasi. Ya, ini mirisnya ya. Kenapa sih nggak dulur-dulur konvoinya dengan jalan kaki aja? Kalau dulu seperti itu, Mas. Nah, itu kan. Dulu. Kenapa nggak jalan kaki aja konvoinya? Soalnya aku waktu jadi siswa di Cakung tuh konvoinya jalan kaki mulu. Iya. Nah, itu kan konvoi positif satu. Yang jalan kaki kita sebagai warga SH Ternate itu sehat. Karena jalan kaki kan, bakar kardio, jalan kaki positif. Dan tapi kalau motor lebih bising, satu polusi, meresahkan masyarakat udah pasti, ganggu pengguna jalan yang lain. Bahkan yang orang-orang kayak Mas Denny ini siar tentang PSHT positif-positifnya, tapi kalian patahkan dengan kayak gitu. Ya, seakan-akan semuanya jadi kita berbuat jahat semua ya. Ya. Miris. Ya, tapi bersyukurlah ada kayak Mas Denny yang memang selalu mengedukasi positif, yang memang real ajaran SH Ternate gitu. Tapi yang saya salut seperti Mas Adi, ya ternyata masih ada orang-orang yang ketika di mana nama SH Ternate ini dijelekan. Salutan apa nih salutan? Enggak, sambungannya Mas. Jadi kita balik lagi ke konvoi. Jadi sekarang lagi rame Mas masalah katanya konvoi ini adalah tradisi SH Ternate gitu ya. Dan sampai meresahkan masyarakat nih. Saya tegaskan konvoi bukan tradisi dari SH Ternate. Apalagi dari konvoi, mohon maaf ini banyak yang dari daerah Jawa ya, terutama. Kalau di Sumatera, tepatnya di Palembang, wah itu tertib banget Mas. Kemarin ada keluar dari ketua cabang dan Pamter, warga Palembang dilarang konvoi. Terus juga menuruti Kamtibmas, pakai helm, dilarang bonceng 3, dan mereka tertib nurut semua. Palembang gitu ya. Nah, mohon maaf, di daerah Jawa ini mungkin karena masanya terlalu banyak sih ya. Jadi memang masanya susah. Terlalu excited. Ya. Tapi dari konvoi ini Mas, merugikan organisasi. Pada dasarnya, setiap cabang sudah menghimbau untuk tidak konvoi. Nah, entah dulu-dulu mau tes mental atau gimana ya, tapi nggak ada sisi baiknya dari konvoi ini. Jadi mereka ini konvoi meresahkan masyarakat dengan memborong jalan, menggeber-geber sampai ada korban dari masyarakat maupun korban dari kita sendiri. Dari kita ada yang meninggal loh Mas. Ada masyarakat terganggu, ditusuk oleh orang kita. Ya. Jadi semuanya ada kerugian masing-masing dari kita, dari dia. Yang terutama yang jelek apa? Organisasi. Yang jelek persaudaraan setia hati Ternate. Padahal nggak diajarkan. Iya, kadang ikut dijelekan kan, kok PSHT seperti ini masyarakat. Padahal kita nggak ngelakuin loh. Mas Denny paling kena imbasnya banget tuh. Iya, banyak banget yang ngetek tuh kan. Walaupun saya sudah menjelaskan, ya orang kalau sudah terlanjur benci mau menjelaskan apapun tetap dinilai jeleknya aja. Tapi saya pastikan nih, mudah-mudahan ada masyarakat yang bukan anggota SH Ternate yang nonton. Saya pastikan yang suka konvoi, geber-geber yang meresahkan itu sebagian kecil dari anggota SH Ternate. Inisiatif mereka sendiri. Iya. Masanya itu sedikit. Katanya kan konvoi, kita kan ditembak rata nih. Seakan-akan orang SH Ternate itu suka rusuh semua, suka onar, suka konvoi. Yang suka konvoi itu sebagian kecil dari masa SH Ternate. Jauh dari itu, mereka yang tidak suka dengan keonaran, lebih banyak lagi mereka yang suka kebaikan. Iya, lebih banyak lagi yang suka kebaikan. Itu yang suka konvoi sak kabupaten katanya. Karena masanya jauh lebih besar dari kabupaten ya. Di setiap provinsi ada SH Ternate itu, dan yang jauh tidak suka dengan hal-hal itu jauh lebih banyak. Dan aku sendiri sebenarnya masih bingung juga sih Mas. Enaknya gimana? Kenapa sih harus ada konvoi gitu? Kita sekali-kali perlu kayaknya deh interview yang teman-teman yang suka konvoi itu, maksud dan tujuannya itu apa? Mereka melakukan konvoi-konvoi itu. Perlu kayaknya Mas Denny turun ke teman-teman yang pas lagi konvoi, di stop, ditanya. Mungkin dia Cok, lo ngapain Cok gitu. lo blayer-blayer maksudnya biar apa? Ditanya perlu kayaknya Mas. Mungkin karena selesai
pengesahan, mereka ini pulang, tapi kan pulangnya bareng mas, jadi mereka jalannya bareng-bareng. Oke lah, masih masuk akal ya, karena kan pulangnya pas sudah jam selesai mereka pulang. Jadi kan kalau ketika mereka pulang rame-rame jadi jatuhnya konvoy. Nah oke lah kalau memang konvoy tidak bisa dihindari, tapi jangan mengganggu. Maksud saya mas, jalan jangan diborong, ambil pinggir semua kayak gitu. Lebih bagus lagi sewa truk kalau mau memang melihat dulur-dulur. Jadi nggak konvoy pakai motor, tertib nih kalau pakai mobil mas. Nggak blayar-blayar gitu kan. Nah itu dia blayar-blayar biar apa sih? Nah aku juga bingung mas. Ada yang komen, tolong dong dihimbau terus gitu. Setiap cabang pasti dihimbau. Ya, emang cuman, inisiatif mereka sendiri. Nah, itu dia. Kita nggak bisa kontrol semua orang gitu kan. Ya itu dia. Apa sih mereka nih semakin? Aku jujur juga penasaran mas. Pengen sekali-kali datengin tamu podcast saya. Bintang tamunya tuh yang dari Pak Konvoy gitu. Pengen kutanya. Oke mungkin bisa nanti hubungin di Instagram saya, DM saya. Teman-teman yang suka konvoy boleh nanti sharing di podcast Zenwalk. Kita pasti nyeleneh jawabannya untuk ngobrol. Kenapa kalian konvoy? Coba Bima NF nih kan. Oh, dia suka konvoy? Iya, di konvoy ada kemarin. Oh, Mas Bima no. Tanyain dia nanti. Kalah sama Ratu Bidadari. Konvoy. Cuk. Yeah. Kalau di zamannya Mas Adi sendiri ada konvoy kemarin, diajak konvoy nggak? Aku sih malah balik. Wah, aku jujur Mas udah lelah banget. Ngantuk ya. Nah, itu hari aku udah fokus udah. Habis itu kadang kan yang konvoy bukan aku aja tidurnya aku udah bener-bener nggak jelas Mas, pokoknya tiba-tiba bangun aku udah sama-sama udah lompat banget. Udah loose gua memori Mas. Ya, biasanya kan yang kompor itu warganya. Jadi setelah pengesahan mereka konvoy, bukan yang calon warga tadi ya. Jadi berarti poinnya konvoy ini sebenarnya bukan tidak ada di PSHT. Tidak ada diajarkan dalam PSHT. Nah, apalagi yang paling mirisnya, Mas. Konvoy terus pakai baju komunitas, dipakai masker, ngambil sakral perguruan lain dibalik. Nah, itu kan rasis. Provokatif. Yang jelek siapa coba? Bukan dia. Kita nggak tahu siapa nih pakai masker ini. Efeknya ke organisasi. Ya, ini mirisnya ya. Betul. Jadi oknum Mas ya. Oknum. Ya. Terus ada yang bilang, oknum kok banyak banget sak-kabupaten. Nah, kenapa tercipta nama oknum ya? Karena oknum ini yang tertuju kepada orang yang ingin berbuat jahat, negatif. Ya, kalau memang ada yang bagus ya boleh ini dari organisasinya yang bagus. Jadi harus kalau yang bagus oknum. Viral kayaknya Mas. Iya itu dia. Tapi saya pastiin yang bagus itu jauh lebih banyak daripada yang onar. Karena memang media sekarang nih Mas, kalau nyenggol PSHT terus dibumbui kejelekan, viral. Hampir rata-rata. Enak digorengnya. View-nya naik, bahkan followers juga bertambah. Saya beberapa ngelihat, wah. Saya tuh kadang sebelum nge-reaction orang, saya screenshot dulu followersnya, viewersnya, nanti perbandingan setelah berapa jam selanjutnya bertambah jauh. Itu. Kalau Mas Adi sendiri melihat konvoy ini bagaimana? Ya konvoy. Ada niat nggak pengen konvoy gitu? Nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Aku malah ngeliat konvoy itu pas aku masih SD, waktu ada kalau mau pemilihan presiden gitu, mau pemilu ada konvoy itu. Ya kan? Partai-partai pada konvoy, saling partai menunjukkan partai mana yang paling besar masalnya. Mungkin saudara-saudara PSHT ini ingin menunjukkan ini loh, kita tuh punya masa gede, punya basis masa yang gede, sehingga dengan cara konvoy ditunjukkan. Itu maaf old school. Itu old school banget. Berarti cara lama. Sekarang kayak konvoy partai pun sudah nggak semarak dulu kayaknya. Iya kan? Nggak se-hype dulu. Dulu kan selalu ada konvoy itu setiap ada pemilihan pemimpin baru. Tapi untungnya Mas, konvoynya Satrate ini malam. Kalau siang kan mengganggu jalan banget ini. Malam aja ganggu, kan, apalagi siang. Iya, malam aja ganggu nih. Tapi kan malam kan orang tidur. Jadi jalan itu nggak terlalu banyak orang pakai jalan. Tapi kan tetap masih ada orang pengguna jalan. Pertama mengganggu jalan, kedua berisik. Kenapa sih nggak dulur-dulur konvoynya dengan jalan kaki aja? Kalau dulu seperti itu Mas. Nah itu kan. Dulu. Kenapa nggak jalan kaki aja konvoynya? Soalnya aku waktu jadi siswa di Cakung tuh konvoynya jalan kaki mulu. Iya. sampai ngelokop sikilku. Lemas. Iya itu kan konvoy positif satu. Yang jalan kaki kita sebagai warga SH Ternate itu sehat. Karena jalan kaki kan.
bakar kardio, jalan kaki, positif. Dan memang masyarakat di situ juga bisa ngelihat, oh kita ini punya basis massa yang besar, jalan aja panjang nggak putus-putus nih jalannya gitu. Tapi kalau motor lebih bising, satu polusi, meresahkan masyarakat udah pasti, ganggu pengguna jalan yang lain, nggak tertib, wah sudah pasti. Banyak negatifnya daripada positifnya. Nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Oke. Ya, jadi itu yang kita sampaikan, Lur. Intinya kita tekankan sekali lagi, konvoy bukan ajaran persaudaraan Setia Hati Ternate dan banyak dampak faedah negatif. Ya, merugikan organisasi, merugikan orang lain, tidak ada untungnya. Kasihan yang orang-orang kayak Mas Denny ini siar tentang PSAT positif-positifnya, tapi kalian patahkan dengan kayak gitu. Ya, seakan-akan semuanya jadi kita berbuat jahat semua ya. Ya. Miris. Ya, tapi bersyukurlah ada kayak Mas Denny yang memang selalu mengedukasi positif, yang memang real ajaran Esa Ternate gitu. Tapi yang saya salut seperti Mas Adi, ya ternyata masih ada orang-orang yang ketika di mana nama Esa Ternate ini dijelekan. Salutan apa nih salutan? Enggak, sambungannya Mas. beneran nih, beneran. Ini saling muji-memuji, disambung aja lah Mas. Salutnya di sini Mas, di tengah jeleknya nama Esa Ternate, tapi masih ada orang yang penasaran, bukan hanya mendengar kejelekan Esa Ternate, dia pengen terjun langsung nih, beneran jelek atau tidak. Nah ternyata masih banyak kan, salah satunya orang-orang seperti Mas Adi. Dan memang faktanya setiap tahun warga persaudaraan Setia Hati Ternate semakin berlipat ganda. Tahun ini 65.000 warga bertambah di tahun ini. 65 warga itu bukan sedikit. Betul, ya. Itu mungkin mereka yang memang mencari tahu, bukan hanya mendengar katanya. Tapi ya memang mau ajaran sebagus apapun balik lagi kepada individual masing-masing. Dan ini fun fact-nya lagi nih Mas. Ini yang fakta Mas Denny mungkin belum tahu. Selain challenge dari Mas Denny aku ikut Esa Ternate itu, sebenarnya ada orang di kampung Kuprodadi itu. Jadi dia pelatih Esa Ternate. Itu challenge aku juga. Sudah menantang lebih dulu. Iya, ada yang nantang aku dulu sebelum Mas Denny untuk ikut Esa Ternate. Jadi aku tuh di kampung ada rumah Mas yang halamannya bisa dipakai untuk latihan silat. Aku berpikir kalau di kampung kan silat yang bisa dilakukan di sana. Aku temuin pelatih silat Esa Ternate, aku bilang, Mas Minadi namanya, Mas Minadi, di halaman rumahku nih bisa nih kayaknya space-nya cukup untuk latihan silat. Mas Minadi tolong dong latih di halaman rumahku, boleh dipakai, silakan dipakai. Dia malah gini Mas, bisa Mas, tapi Mas Adi harus jadi warga dulu. Dia mau ngelatih sana, kalau Mas Adi ikut latihan, ikut jadi warga. Iya. Okay. Dari niatku pengen apa bahasanya? Jadi sebenarnya memang dari awal Mas Adi itu pengen buka tempat latihan walaupun belum jadi warga persaudaraan Setia Hati Ternate. Aku cuma pengen bermanfaat gitu loh tempatku di sana, biar nggak nganggur gitu aja, biar bermanfaat buat banyak orang, ada legacy buat. Jadi mungkin nanti kalau adik-adik yang di kampung sana ingin cari pelatihan berprestasi, ya pengen berprestasi, pengen jalur di combat sport, bela diri, aku mau wadahinya. Jalan pertamanya mungkin dari sana gitu. Nanti kalau yang potensi mungkin bisa saya bawa ke Jakarta. Katanya mau buat tugu ya sih? Boleh. Nanti kita bikin tugu di Purwodadi. Tugu terbesar Adi Zen Walk. Yang terbesar di Ponorogo. Jangan kok di Purwodadi. Tidak, yang terbesar sekarang ini. Oh, di Ponorogo ya. Belum pernah ke sana ya? Mungkin next lah nanti. Sama-sama. Ya. Itu salah satunya Mas. Siap. Dan nanti ini yang kita duduk di sini nih. Saya niatnya juga pengen biar ada latihan Esa Ternate di sini Mas. Oke, siap. Keren sih. Kabarin aja pokoknya. View-nya bisa kita lihat sama-sama. Ini kayaknya kalau buat ngopi sama dulur-dulur asik nih. Jadi biar nanti yang teman-teman yang dari silat ingin fokus lagi di dunia combat sport, mungkin kita bisa bantu wadahin ya. Kita bantu wadahin, kita bantu orbitkan di sini seperti itu Mas. Ya. Berarti di sini akan dibuka rayon latihan, rayon Zen Walk akan dibuka di sini. Insya Allah ya. Insya Allah. Dan kita sudah akan berkoordinasi sama pihak teman-teman di sini. Ya, warga-warga di sini. Sholat. Wah, jadi akan ada rayon di sini Lur. Ya. Mungkin dulur-dulur bisa merapat. Juga nanti kalau ada siswanya banyak, kita arahkan latihan keatletan. Betul. Baik atlet-atlet di pencak silat, mungkin bisa jadi ke kickboxing, ya bisa jadi ya. Pokoknya apapun wadahnya diterima.
Syukur-syukur bisa masuk MMA nih, yang dilatih Mas Adi langsung nanti. Kan MMA pilihan terakhir, Mas. Iya. Kalau nggak ada pilihan lain dalam hidup. Kalau nggak ada pilihan dalam hidup. Oke lah kalau gitu. Masuk MMA bisa nggak? Kok pikir masuk MMA gampang? Oke, cukup. Udah, gemes panjang lagi nanti karena ini kita udah mau maghrib. Gua tuh orang kayaknya gampang banget masuk MMA Mas Denny. Nanti menyimpang kemana-mana lagi pembahasannya. Lu tolong tuh temannya Mas Denny tuh yang pernah collab sama Mas Denny tuh pernah sambung sama Mas Denny, pernah sambung? No. Bukan sambung ya? Gak pernah, tidak pernah. Pernah film-filman ya? Tidak pernah. Ya, itu buat film. Bikin konten-kontenan ya. Itu coba suruh tes ini. Kayaknya gampang banget masuk MMA. Udah. Oke lah kalau gitu Lur. Mungkin kalau ada mau yang dibahas lagi silakan komentar di bawah. Terima kasih Mas Adi. Yo. Sebut namanya lah Mas. Gemes aku. Sini kau. Salam persaudaraan.